sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang PC desktop. PC desktop ini sering digolongkan sebagai PC stationary. PC stationary adalah PC yang biasa diletakkan di suatu tempat untuk jangka waktu yang lama atau setidak-tidaknya untuk jangka waktu tertentu. PC stationary ini memang bobotnya agak berat dan ukurannya agak besar, sehingga tidak mudah dipindahkan ke tempat-tempat lainnya. Kebanyakan PC stationary memang didesain menggunakan form factor PC desktop. Jadi biasanya diletakkan di atas meja. Ada beberapa jenis PC stationary. Yang pertama, PC workstation. Kemudian PC game atau yang masyarakat umum mengenalnya dengan nama PC gaming. Kemudian ada PC home theater, ada PC all-in-one, dan ada PC netbook. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang ada di sebelah saya ini adalah satu unit PC workstation. Kata workstation berasal dari kata work yang artinya kerja, station adalah stasiun. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, workstation adalah stasiun kerja. Seringkali PC workstation ini disebut dengan nama terminal kerja. PC workstation ini tergolong PC kelas tinggi atau high-end. Biasanya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat, misalnya untuk perancangan dan pengolahan, untuk perhitungan-perhitungan intensif dalam dunia ilmiah dan rekayasa atau engineering, untuk pemrosesan grafis untuk animasi, atau untuk pemodelan kearsitekturan, atau pekerjaan lain yang cukup berat. PC workstation ini seringkali ditemukan menggunakan prosesor tipe server. Misalnya dia menggunakan prosesor Intel Xeon. Dan pernah saya temukan di dalamnya ini tidak hanya memiliki satu buah prosesor, namun di dalam PC workstation ini ada dua prosesor Intel Xeon. PC yang di dalamnya memiliki dua prosesor itu dikenal dengan nama PC berkonfigurasi dual prosesor. PC workstation ini biasanya terhubung dengan jaringan komputer, terhubung dalam LAN, Local Area Network, dan mengerjakan atau mengoperasikan sistem operasi multi-user. Jadi, prinsipnya di sini, komputer workstation adalah komputer kelas high-end yang memiliki spesifikasi yang tinggi dan berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat. Yang ada di sebelah kiri saya ini adalah satu unit PC game. PC game ini biasa disebut oleh masyarakat umum dengan istilah PC gaming. PC game ini memang dia dirancang khusus untuk menjalankan game atau permainan-permainan yang berat. Jadi bukan dirancang untuk sekedar permainan atau game-game yang ringan. Otomatis PC game ini tergolong PC kelas high-end yang memiliki spesifikasi yang tinggi, memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PC-PC desktop yang biasa digunakan di kantoran atau di rumah-rumah atau di warnet-warnet umumnya. PC game ini kebanyakan dirancang menggunakan form factor PC desktop. Dan PC game ini biasanya berharga cukup mahal.
Salah satu jenis PC stationery adalah PC home theater. Banyak PC home theater yang sengaja didesain menggunakan form factor PC desktop. PC home theater adalah sistem home theater yang menggunakan PC sebagai perangkat pemrosesnya. PC home theater ini fungsi utamanya adalah untuk memutar video digital, memutar musik, menampilkan gambar digital, sekaligus untuk merekam musik dan video digital. Jadi, sebenarnya PC home theater ini tergolong perangkat hiburan. Sekarang kita bahas PC all-in-one. Istilah all-in-one bermakna semua dijadikan satu. Sehingga kalau ada PC all-in-one, artinya seluruh perangkat PC ini dikemas menjadi satu. Contohnya seperti yang ada pada layar Anda ini. Ini adalah satu unit PC all-in-one. Seluruh perangkat komputer seperti motherboard, kemudian mikroprosesor, memori utama, dan lain-lainnya dikemas menjadi satu. Dia diletakkan ada di belakang layar monitor ini. Bahkan, speaker juga dimasukkan menjadi satu di sini. Tidak hanya itu, PC all-in-one umumnya sudah dilengkapi dengan webcam dan akses Wi-Fi. Perangkat yang tidak dikemas menjadi satu umumnya adalah keyboard dan mouse. Ini tetap dikemas terpisah. Mari kita lihat desain dari PC all-in-one ini. Perhatikan di layar Anda. PC all-in-one yang ada di layar Anda ini. Tampak sekali PC ini menjadi praktis, hemat terhadap ruangan, dan enak digunakan untuk bekerja karena perangkat yang ada hanyalah ini saja. Kalau saya tampakkan sekeliling daripada PC all-in-one ini, maka akan kelihatan semua tombol-tombol atau konektor-konektor tempat menancapnya berbagai perangkat PC itu sendiri. Dari depan, terlihat di sini adalah tombol untuk on-off, dan yang sebelah kanan ini adalah tombol-tombol yang difungsikan untuk mengatur tampilan yang ada di layar monitor. Kalau saya putar PC ini, terlihat di sini, di samping PC all-in-one ini terdapat berbagai macam konektor. Antara lain di sini ada konektor USB, kemudian juga ada konektor untuk mic dan speaker atau untuk headphone. Nah, kalau saya putar di belakangnya, maka di sini tampak ada konektor untuk LAN, jadi untuk jaringan, dan ini banyak sekali konektor USB. Dan yang ada di bawahnya ini adalah konektor untuk catu daya atau untuk listrik input, untuk aliran listrik input. Dan kalau saya putar kembali di sini, maka tampak di bagian samping ini ada optical disk drive. Biasanya yang dipasang di sini adalah DVD room, tipe DVD room. Nah, kalau di bagian atasnya saya tampilkan semacam ini, tampak di sini adalah speakernya. Jadi semuanya ini dijadikan menjadi satu dalam satu kemasan semacam yang Anda lihat di layar monitor ini. Terlihat di sini PC all-in-one ini desainnya tampak ringkas dan hemat terhadap ruang. PC all-in-one semacam ini sekarang ini banyak digunakan di sekolah-sekolahan atau di kantor-kantor, bahkan di rumah-rumah pribadi. Jenis PC stationery yang lain adalah PC nettop. Istilah nettop berasal dari kata net dan top. Net ini merupakan kependekan dari internet, sedangkan topnya ini kependekan dari desktop. Sehingga PC nettop adalah PC desktop yang sengaja dirancang
terutama untuk mengakses internet. Memang PC ini didesain khusus untuk berselancar di internet, untuk browsing atau mengakses aplikasi-aplikasi berbasis web, untuk sekedar mengolah dokumen, memutar video-video ringan, untuk memutar lagu, dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya. PC laptop ini tergolong PC low cost, yaitu yang berharga murah. Memang kemampuannya cukup rendah. Dia tidak bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berat. Dia cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi ringan. PC laptop sendiri menggunakan prosesor-prosesor kelas bawah yang berbeda dengan prosesor yang digunakan pada PC desktop lainnya. Contoh prosesor yang biasa digunakan pada PC laptop antara lain Intel Atom buatan perusahaan Intel, kemudian prosesor VIA C7 buatan perusahaan VIA, dan kalau AMD biasanya menggunakan AMD Fusion. Tentu prosesor itu tidak hanya itu saja, masih banyak yang lainnya. Tadi hanyalah sekedar dari suatu contoh. PC laptop ini banyak digunakan di sekolahan-sekolahan, misalnya sekolah-sekolah menengah seperti SMP, SMA, yang fungsinya hanya untuk mengolah dokumen, untuk mendengarkan film, atau untuk mengakses internet, mengakses aplikasi-aplikasi berbasis web, dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya.